Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar kerja ya, yang merupakan materi pertemuan ke-11 dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya. Analisis pasar kerja. Ya, kita tahu bahwa pasar kerja merupakan mekanisme mempertemukan pencari kerja ya dan lowongan kerja ya, di mana proses dari mempertemukan antara pencari kerja dengan lowongan pekerja itu memerlukan waktu lama karena baik tenaga kerja maupun lowongan kerja tidak homogen, artinya tidak sama. Jadi tidak semua perusahaan dia membutuhkan tenaga kerja ya, tidak semua tenaga kerja butuh misalnya pekerjaan jenis A, pekerjaan jenis B, artinya adalah dia tidak sama. Ya, dan informasi mengenai keragaman tersebut terbatas ya. Kenapa? Karena ada perusahaan yang memang dia membuka misalnya lowongan pekerjaannya dia terbuka untuk umum atau dia hanya terbuka untuk kalangan tertentu. Kalangan tertentu itu misalnya hanya untuk intern dan lain sebagainya. Kemudian pencari kerja ingin memperoleh pekerjaan dengan kondisi yang paling baik dan pengusaha ingin mencari calon pekerja yang paling cocok untuk mengisi lowongan yang ada. Jadi artinya di sini adalah pencari kerja dia mau mencari pekerjaan ya sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan bidangnya, dan kemudian nanti disesuaikan juga dengan gajinya. Nah, perusahaan juga ya mau mencari tenaga kerja yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di perusahaan. Kalau dia butuh di bagian pemasaran, berarti dia mau seseorang yang memang dia lulusan dari marketing misalnya ya. Penawaran dan permintaan akan tenaga kerja merupakan fungsi tingkat upah. Kemudian sebaliknya, tingkat upah dipengaruhi oleh kondisi penawaran dan permintaan di sekitar lokasi perusahaan dan tingkat nasional ya. Jadi kalau permintaan penawaran barang ya, fungsinya itu adalah fungsi harga dengan fungsi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Tapi kalau dalam dunia pasar kerja ya, fungsi permintaan dan penawaran tenaga kerja itu merupakan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Jadi di sini pasar tenaga kerja dia mempertemukan antara penjual dan pembeli tenaga kerja ya. Kalau di pengertian pasar secara umum ya, pasar barang jasa, pasar mempertemukan pembeli dan penjual ya. Kemudian di sini sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah pencari kerja, penjualnya adalah seseorang yang mau mencari kerja. Dia mau menjual tenaganya, ya, keterampilan yang dimiliki, ya, pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Ya, yaitu misalnya perusahaan. Kalau dia mau produksi, ya, berarti dia butuh orang yang bisa menjalankan mesin. Berarti dia yang akan membeli keterampilan dari tenaga kerja itu sendiri. Kemudian antara penjual dan pembeli tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu menjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pemerintah. Ya, tapi sekarang kalau misalnya ada pembelian memperjualbelikan tenaga kerja secara ilegal, itu biasanya hanya untuk tenaga kerja yang dikirim untuk ke luar negeri. Jadi dia tidak secara resmi. Artinya dia tidak ada keterkaitan dengan pemerintah ya. Jadi di sini mereka tidak melibatkan pemerintah, makanya disebut dengan ilegal itu sendiri. Pasar kerja juga didefinisikan sebagai seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Ya, di mana pelaku-pelaku ini terdiri dari pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja, yaitu dalam hal ini adalah perusahaan, kemudian para pencari kerja ya, atau kita sebut dengan pengangguran,
atau perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan. Jadi kalau ketika dia ada perusahaan yang mau cari tenaga kerja, ada yang dia rekrut langsung gitu. Ada juga yang perusahaan itu dia melibatkan pihak ketiga. Jadi ada yang namanya PPM manajemen ya, bagian bursa kerja ya. Nah, di situ dia memfasilitasi ya orang-orang yang mau cari kerja ya, kemudian yang akan didistribusikan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu sendiri. Proses mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja ternyata memerlukan waktu yang lama ya, seperti tadi sudah dikatakan. Dalam proses ini, baik pencari kerja maupun pengusaha dihadapkan pada kenyataan bahwa pencari kerja mempunyai tingkat pendidikan, keterampilan, kemampuan, dan sikap pribadi yang berbeda. Makanya ketika perusahaan dia mau merekrut tenaga kerja, dia ada seleksinya ya. Ada seleksi ujian tertulis, ada psikotes untuk melihat sikap kepribadiannya, kemudian ada wawancara. Nah, karena setiap pencari kerja itu memiliki tingkat pendidikan, kemampuan, dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Yang kedua adalah setiap perusahaan atau unit usaha menghadapi lingkungan yang berbeda ya. Jadi lingkungannya berbeda. Ada yang lingkungannya khusus untuk lingkungan industri, ada lingkungannya di daerah perkotaan ya. Kemudian dia keluaran output, masukan atau input, manajemen, teknologi, lokasi, pasar, dan lainnya. Jadi dia memiliki lokasi yang berbeda, manajemen yang berbeda, teknologi yang berbeda, sehingga mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memberikan tingkat upah, jaminan sosial, dan lingkungan pekerjaan. Ya, ketika dia lokasinya adalah memerlukan artinya dia tingkat resikonya tinggi, biasanya tingkat upahnya akan berbeda ketika dia bekerja di lingkungan yang tingkat resikonya rendah. Ya, berarti tingkat upahnya akan lebih tinggi untuk pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi, ya. Kemudian yang ketiga, baik pengusaha maupun pencari kerja sama-sama mempunyai informasi yang terbatas mengenai hal-hal yang dikemukakan pada poin 1 maupun poin 2, ya. Jadi artinya adalah baik tenaga kerja maupun pengusaha dia tidak memiliki informasi yang terbatas ya. Kemudian di Indonesia ya, penyelenggaraan bursa tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker ya, itu di awalnya seperti itu, tapi sekarang biasanya karena seiring dengan perkembangan teknologi, kebanyakan perusahaan atau pemerintah itu lebih banyak melakukan perekrutan menggunakan online ya, media online, maksudnya secara online ya, biasanya dia kerjasamanya dengan BKN ya, Badan Ketenagakerjaan Nasional ya, jadi bekerja samanya dengan itu. Kemudian orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dapat melapor ke Depnaker dengan menyampaikan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan ya. Ini ketika perusahaan mau melibatkan pihak ketiga. Jadi sebenarnya misalnya dia butuh manajer pemasaran, tapi dia perusahaannya nggak mau merekrut secara langsung misalnya ya, maka dia akan melibatkan pihak ketiga, menyatakan bahwa dia membutuhkan tenaga kerja di bagian marketing misalnya. Kemudian Depnaker akan mengumumkan kepada masyarakat umumnya tentang adanya permintaan tenaga kerja tersebut. Ya, kalau dulu ya sebelum adanya online itu banyak yang melalui Jobstreet ya. Nah, kalau di Jobstreet itu ya pihak ketiga itu adalah pihak penyelenggara yang merekrut tenaga kerja. Nanti perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu lapor ke pihak ketiga ini. Nah, kalau misalnya dulu ya misalnya di Jobstreet ya, di Jobstreet itu para pencari kerja cukup dia harus memiliki akun email, kemudian dia mengupload CV, kemudian ijazah, transkrip, lamaran kerja secara umum. Jadi ketika dia ada lowongan kerja misalnya bagian marketing, dia akan masuk ke email masing-masing dari para pencari kerja. Kalau pencari kerja itu dia mau menerima tawaran tenaga kerja itu, berarti dia tinggal apply saja ya. Jadi melalui email ya.
Kemudian sementara itu para pencari kerja ya dapat mendaftarkan dirinya kepada Depnaker dengan menyampaikan keterangan-keterangan tentang dirinya. Ya, keterangan tentang diri pribadi secara pencari kerja ini sangat penting untuk dasar penyesuaian dengan kebutuhan tenaga kerja dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang bersangkutan. Ya, jadi nanti dilihat dari ijazah, transkrip, CV-nya. Ya, kalau misalnya sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, biasanya dia otomatis mengirimkan ke email pencari kerja itu sendiri bahwa perusahaan A membutuhkan tenaga marketing dengan misalnya fasilitas seperti ini, ya mau atau enggak gitu ya. Apabila ada kesesuaian, Depnaker akan mempertemukan si para pencari kerja dengan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja untuk transaksi lebih lanjut. Nah, biasanya kalau sudah ketemu seperti ini, tingkat akhir seleksinya tetap diserahkan ke perusahaan. Biasanya kalau sudah melibatkan pihak ketiga, itu biasanya dia seleksi akhirnya hanya di tingkat perusahaan itu hanya seleksi pada saat wawancara. Fungsi pasar tenaga kerja yaitu yang pertama sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, yang kedua adalah sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ketenaga kerjaan, yang ketiga adalah sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian manfaat adanya bursa tenaga kerja ya membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua, dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. Dan yang terakhir, dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Jadi bursa kerja ini kalau sebelum adanya pandemi itu ya, kalau di Polinela dia ada bursa kerja di GSG. Jadi beberapa perusahaan di situ dia seperti buka stand-stand ya. Kemudian nanti di situ ada pamfletnya ya. Jadi yang dibutuhkan apa, syaratnya apa, kemudian nanti para pencari kerja akan datang. Ya kalau misalnya dia sesuai, dia tinggal masukin aja lamaran pekerjaannya. Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan kondisi yang menggambarkan adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jadi sebenarnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran kerja dengan tingkat upah itu dia akan terjadi ketika dia tidak ada pengangguran ya. Tapi pada kenyataannya setiap negara pasti memiliki pengangguran tetapi dengan tingkat persentasi pengangguran yang berbeda-beda. Upah sama dengan nilai produk marginal dari tenaga kerja. Kalau kita lihat keseimbangan di pasar tenaga kerja ya, jadi permintaan penawaran tenaga kerja merupakan hubungan antara upah ya dengan kuantitas tenaga kerja itu sendiri ya, dengan ada tingkat keseimbangannya ya. Kalau upah keseimbangan di W dan kalau tenaga kerja itu di L ya, ini supply dan demand-nya. Titik E ini tercapai ketika dia jumlah tenaga kerja itu semua terekrut ataupun semua dapat ditutupi oleh lapangan pekerjaan ya. Jadi di sini tidak ada pengangguran. Kemudian elastisitas permintaan akan tenaga kerja merupakan presentasi perubahan kesempatan kerja dalam jangka pendek karena perubahan 1% tingkat upah. Besar kecilnya elastisitas permintaan tergantung 4 faktor. Yang pertama adalah kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain. Misalnya di sini adalah modal. Jadi di sini ketika suatu perusahaan mensubstitusikan modal terhadap tenaga kerja, misalnya berupa penggunaan teknologi, maka elastisitas dari permintaan tenaga kerja ya akan semakin kecil karena sudah terdapat barang yang disubstitusikan. Jadi di sini tenaga kerja digantikan dengan mesin sehingga elastisitas permintaan tenaga kerjanya semakin kecil. Yang kedua adalah elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Pada umumnya ketika tingkat upah itu meningkat ya, maka perusahaan akan membebankan
terhadap tingkat harganya. Kalau perusahaan meningkatkan tingkat upah, berarti biayanya kan nambah. Kalau biayanya nambah, biasanya harga barang yang dihasilkan itu akan meningkat ya. Apabila harga meningkat ya, harga barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun ya. Dengan turunnya permintaan masyarakat, ini akan mengakibatkan permintaan tenaga kerja juga akan menurun ya. Sehingga semakin besar elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi, maka akan semakin besar elastisitas permintaan tenaga kerjanya. Yang ketiga, proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Elastisitas permintaan akan tenaga kerja itu relatif tinggi apabila proporsi biaya pekerja, dalam hal ini labor cost-nya ya, terhadap biaya produksi keseluruhan ya. Total cost-nya itu juga besar ya. Yang keempat, elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya ya. Jadi elastisitas permintaan akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyediaan bahan-bahan pelengkap ya dalam produksi, misalnya bahan, modal dan lainnya. Semakin besar elastisitas penyediaan atau penawaran faktor pelengkap dalam produksi, maka elastisitas permintaan akan tenaga kerja juga semakin besar. Perubahan permintaan ya dalam jangka panjang terhadap tenaga kerja dapat terjadi dalam bentuk loncatan shift. Nah, namanya loncatan shift ya. Di mana perubahan ini diakibatkan oleh adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, peningkatan produktivitas kerja karyawan, dan perubahan dalam penggunaan teknologi dan metode produksi. Kalau sekarang seiring berjalannya teknologi, banyak tenaga manusia yang digantikan dengan tenaga mesin. Nah, hal ini mendorong bahwa tenaga kerja harus memiliki keterampilan yang lebih ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Secara makro, permintaan akan tenaga kerja dapat diperkirakan dengan mengetahui laju pertumbuhan dan daya serap masing-masing sektor ekonomi. Ya, dianalisis dulu masing-masing sektor ekonomi ini adalah bagaimana daya serapnya ke tenaga kerja. Makanya sekarang dianjurkan oleh pemerintah jangan semuanya para pencari kerja itu terpaku pada bekerja di suatu perusahaan, tapi kalau bisa dia berwirausaha ya, karena untuk mengurangi pengangguran. Konsep elastisitas kesempatan kerja dapat digunakan untuk menyusun perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan menyusun simulasi perumusan kebijakan pembangunan untuk ketenaga kerjaan. Ya. Dasar-dasar perencanaan tenaga kerja itu perencanaan tenaga kerja mencakup perkiraan penyediaan dan rencana penyesuaian antara penyediaan dan kebutuhan ya. Sehingga model perencanaan terdiri dari model-model perkiraan kebutuhan sama seperti di mata kuliah manajemen sumber daya manusia ketika kita menentukan perencanaan tenaga kerja. Ya, yang pada akhirnya kita harus merencanakan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, bagaimana proses perekrutannya, ya bagaimana spesifikasinya dan lain sebagainya. Yang pertama adalah model-model perkiraan kebutuhan. Jadi dalam perusahaan itu harus diidentifikasi bagian mana yang membutuhkan tenaga kerja. Dilihat dari uraian pekerjaannya. Oh, ternyata beban kerjanya di bagian produksi ini tinggi sehingga butuh tenaga kerja. Kemudian model-model perkiraan penyediaan tenaga kerja. Yang ketiga, model-model penyesuaian bila terjadi ketidakcocokan antara kebutuhan dengan penyediaan. Ya, jadi semua ini adalah dilakukan oleh perusahaan ketika memang dia membutuhkan atau mau merekrut dari tenaga kerja. Demikian penjelasan dari Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.